Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya cukup pendek. Kebetulan saya ditugaskan di UIN Sunan Ampel Surabaya, tetapi alumni IKIP Malang, S1, S2 IKIP Surabaya, masih IKIP dulu. Kemudian S3-nya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi semuanya dari non-IAIN untuk background studi. Berbicara tentang literasi dan matematik, kalau Bapak Ibu membaca matematika sejak lahir ya, kebetulan saya di slide juga saya fotokan buku yang menulis tentang bagaimana sejarah matematik, ya, historiografi matematik. Itu di bab 1 saya gambarkan bahwa matematik itu sejak lahir, sejak hadir di dunia ini sudah memang digunakan untuk menjawab permasalahan kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau dalam prakteknya beberapa tahun atau mungkin sudah puluhan tahun di Indonesia yang hanya berkaitan dengan fakta, rumus, ataupun prosedur matematik, tentu ini akibat distorsi pemahaman sebagian orang terhadap matematik. Ya. Di halaman nanti yang penanya terbaik akan saya beri bukunya ini, sudah saya siapkan 2 buku, saya kirim ke Bu Titi, insya Allah nanti. Misalkan di awal pada abad sebelum Masehi ya, di Sungai Nil, jadi orang-orang Mesir ketika bertani, mencocok tanam, mengukur sawahnya, tanah garapannya, itu secara tidak sadar mereka juga menggunakan geometri, sehingga bisa menghitung berapa luas segitiga, berapa luas persegi, dan walaupun belum ada namanya ketika itu. Sehingga ini menjadi satu tantangan ya, tantangan untuk berubah. Ya, akibatnya ini, kalau saya cerita sedikit terkait dinamika perubahan asesmen matematik di Indonesia. Ya. Jadi sebelum tahun 2000 ini asesmen lebih condong ke pengujian fakta, rumus atau prosedur matematik ya. Ini yang paling banyak dan saya juga termasuk ketika bergabung dengan lembaga-lembaga bimbingan belajar lebih dari 15 tahun juga ikut memberikan andil di konteks itu ya. Jadi ini tentu dosa-dosa yang berkepanjangan untuk kita ambil sekarang. Kemudian pada tahun 2000 sampai 2019 atau 2020, jadi awal 2000 Indonesia bergabung dengan PISA. Kemudian pada tahun 2002 ada gerakan yang namanya Pendidikan Matematik Realistik Indonesia. Ini sudah mulai agak sedikit bergeser ya pola-pola itu, tetapi belum bisa masif ya, karena ada banyak kendala di lapangan. Nanti akan saya sampaikan di akhir ya. PMRI jalan dipelopori oleh Institut Prudental di Belanda waktu itu, dengan banyak tokoh Indonesia yang lahir dan besar dengan mengembangkan PMRI. Jadi saya sebut buku-bukunya di slide berikutnya. Dan banyak tokoh juga yang sudah almarhum seperti Prof. Sujadi, Prof. Suryanto, kemudian orang-orang yang lama itu sangat intens untuk mengembangkan PMRI. Nah, tapi sampai hari ini belum begitu berhasil. Nah, step ketiga itu tahun 2000 yang sekarang ini. Jadi asesmen dalam matematik diarahkan ke konteks kehidupan keseharian siswa yang dalam bahasa asesmen nasional dinamai dengan literasi numerasi. Definisinya sudah disampaikan oleh beliau berdua tadi, saya tidak banyak menyinggung ke arah sana. Ya. Nah, saya tadi tidak sempat utuh melihat paparannya Bu Wati karena harus bergabung dulu di Jakarta. Perjalanan Jakarta Malang ternyata hanya butuh waktu 15 menit, sehingga mohon maaf kalau ada fakta ini yang sudah dipaparkan oleh beliau tadi. Jadi kegerahan dan kegelisahan Bu Wati dan tim di Pusmenjar ini tentu terkait dengan temuan PISA, TIMSS, dan studi-studi internasional ya. Misalkan pada tahun 2018.
bagaimana hasil PISA Indonesia yang urutannya itu ya, pada urutan ke-74 dari 80 peserta. Nah, ini tentu sangat menohok bagaimana kondisi pendidikan Indonesia, dan ini sering dijadikan bahan-bahan presentasi di Bappenas maupun di kementerian-kementerian terkait ya. Jadi kalau baca tabel yang ada kecil-kecil, ada korelasi ya antara skor PISA yang diperoleh suatu negara dengan inovasi, kemudian dengan invensi dan sebagainya. Kreativitas suatu bangsa itu ada kaitannya. Misalkan Singapura, Bapak Ibu sudah tahu sendiri bagaimana negara kecil itu kreativitasnya untuk membangun negaranya di tengah keterbatasan yang ada. Anak-anak terbaik dari Indonesia diambil ke sana, juara-juara Olimpiade diambil ke sana. Cina juga sama, bagaimana sekarang Cina sudah mulai bisa menyaingi United States Amerika. Ketika saya di sana, bagaimana mereka sudah berani kalau ada HP Cina itu bisa masuk ke toko-toko di Amerika. Nah, ini contoh satu inovasi-inovasi yang ada kaitannya dengan temuan PISA ini. Di paparan bawah itu juga kita lihat bagaimana Filipina, kemudian Lebanon, kondisinya Maroko dan sebagainya. Itu juga kalau kita kunjungi ke negaranya juga ada kaitannya dengan inovasi, kreativitas warganya terkait dengan invensi-invensi yang bisa dijual ke negara lain. Ini fakta secara internasional. Kemudian dalam skala nasional, saya izin Bu Wati untuk mengutip hasil UN 2018, karena 2019 saya tidak mendapatkan informasi ini, yang 2018 ya. Tadi sudah dipaparkan banyak oleh Bu Wati, bagaimana kemampuan anak Indonesia dalam studi internasional bagian kecil ya. Misalkan pada jenjang SMP MTS, jadi lebih sebagian kecil ya, atau hanya 18% itu siswa yang dapat menjawab soal penalaran dengan benar. Pada jenjang SMA juga sama. Untuk menyelesaikan soal yang panjang dan rumit itu mereka bisa, tetapi ketika mereka diminta untuk menyelesaikan soal yang mengharuskan mereka membaca dan memahami makna soal, kemudian sedikit diganti, yang memerlukan butuh pemikiran yang berbeda sedikit, mereka sudah kesulitan. Nah, ini fakta-fakta yang terjadi pada konteks skala nasional maupun internasional. Padahal ini juga sangat mendukung ya bagaimana global competitiveness ya, indeks competitiveness kita dari 36 negara kita juga pada urutan 37. Nah, ini juga tentu menjadi satu cermin ya harus ini. Jadi di situ ada kompetensis, ada humanities, ada mindset and talent. Nah, riset yang kita lakukan di beberapa perguruan tinggi, kebetulan 2 tahun lalu saya juga melakukan riset bersama tim internasional untuk melihat karya setinya, bagaimana keingintahuannya mahasiswa terkait dengan referensi, dengan hal-hal baru. Ini masih rendah juga. Critical thinking juga menjadi lahan yang hasilnya juga belum mengembirakan. Kreativitas juga sama. Ini yang juga. Sehingga perlu ada core literasi yang sebagaimana akan mulai dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini juga bagi Bapak Ibu yang ada di Kementerian Agama, ini juga perlu saya sampaikan, ini juga akan mulai bersama-sama dengan tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk juga mengawal literasi ini, baik literasi numerasi, literasi membaca maupun literasi yang lain. 3 hari ini sedang berproses, dikawal Bu Titik juga, Bu Wati juga, teman-teman dari Puspendik, Pusmenjar, dan staf khusus Menteri Pendidikan. Ini dalam rangka kita mendukung bahwa ini menjadi satu keharusan yang penting untuk dilakukan. Ya. Jadi
pada akhirnya jatuhlah pada satu kesimpulan bahwa literasi numerasi menjadi urgen dalam konteks asesmen nasional. Ini yang menjadi konklusi dari yang 4 paparan sebelumnya. Nah, ini sudah disampaikan Bu Wati tadi, sehingga tidak perlu saya ulas supaya Bapak Ibu tidak bosan ya. Ini juga sama, jadi yang paling sering muncul ketika ujian nasional dan banyak benar menjawab itu soal seperti ini. Tetapi ketika diberi soal yang berbeda, seperti ini, akan butuh waktu dan sebagian kecil yang bisa menjawab benar. Kemarin sore saya juga akhirnya membuat satu kesimpulan bahwa literasi membaca maupun numerasi di kalangan dosen pun itu juga ada yang masih rendah ya. Misalkan ada kebijakan dari Kementerian Agama terkait penghapusan KMA nomor sekian. Ada kalimat yang kalau dibaca sepenggal memang akan membuat orang itu membuat kesimpulan apa maunya. Jadi pendidikan bahasa Arab dan PAI itu dihilangkan. Nah itu ternyata di beberapa grup ramai. Kesimpulannya mereka belum membaca esensi dari KMA itu, tetapi sudah membuat satu judgement sehingga ramainya lama di grup itu. Nah seperti ini kondisi yang ada di masyarakat akademis juga masih seperti itu. Jadi ramai bertengkar melalui grup chat WA, tetapi mereka ternyata kesimpulan terakhir belum membaca KMA-nya. Ini contoh yang sedikit tadi Bu Titi juga menyampaikan beberapa contoh chat yang menarik ya. Ini tentu Bapak Ibu juga nanti akan di AKM kelas juga akan diminta untuk menyusun soal yang seperti ini ya. Dan pengalaman kami di beberapa kegiatan tidak mudah memang. Apa yang 6 tahun lalu kami alami misalkan ketika kami mengumpulkan dosen-dosen perguruan tinggi keagamaan Islam negeri untuk menyusun satu soal ujian masuk perguruan tinggi negeri ya. Kita beri waktu 3 hari di satu tempat di luar Jawa. Sebelum berangkat mereka tanya, ngapain kita lama-lama menulis soal yang jumlahnya hanya 10 butir ya. Biasanya saya 300 butir 2 hari selesai. Wong ini 10 butir kok sampai 3 hari. Nah, ternyata apa? Saya jawab, ya sudah nanti kalau Bapak Ibu selesai dalam waktu sehari, honornya akan kami berikan. Karena waktu itu masih cash, bisa kita fleksibel memberikan honor ke penulis soal, tidak perlu ribet proses administrasinya. Jadi saya jawab, kalau Bapak Ibu bisa selesai dalam waktu sehari, maka honornya juga tetap kami hitung utuh dan segera kami bayar. Apa yang terjadi? Nah, ketika sudah mulai ada penyamaan persepsi, soal-soal yang seperti ini, yang baru seperti ini, akhirnya malam saya tanya, jam 10 malam saya tanya, gimana Bapak Ibu sudah selesai berapa soal? Ternyata jawabannya bingung, ya, jawabannya bingung. Belum satu pun soal yang dikerjakan. Nah, terus sampai hari kedua saya tanya juga, berapa soal? Belum sampai 5 soal. Hari ketiga, usul yang tadi sering ngechat, yang sebelum berangkat itu sering ngechat ke saya, tolong ditambah waktunya supaya kami bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Akhirnya setelah itulah beliau itu sadar bahwa menulis soal yang seperti itu, seperti ini juga, itu ternyata tidak mudah ya. Butuh proses, butuh mikir, butuh pengalaman dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu nanti akan menghadapi pengalaman seperti ini. Selama 2 hari di Kementerian Agama juga sama, banyak yang mengeluh. Ternyata juga, wah,
kalau saya sering tulis UNBK itu gampang, tapi kalau ini, waduh, nanti butuh harus berpikir keras ya. Tadi malam ada yang sampai jam 1 lembur untuk bikin item speknya itu. Tadi pagi kelihatan matanya merah setelah lembur 2 hari untuk menyusun item spek yang ditugaskan oleh tim. Nah, ini yang menjadi tantangan Bapak Ibu pelaksanaan, terutama Bu Wati yang ada di pusat sebagai pengambil kebijakan di Balitbank. Paparan ini juga saya sampaikan ketika pidato pengukuhan guru besar saya di tanggal 13 Februari lalu. Jadi mengapa PMRI belum berhasil dalam kurun waktu yang lebih dari 17 tahun lah. Bahkan tokoh-tokohnya sudah juga banyak yang harus meninggalkan ide-idenya karena almarhum ya. Karena fakta belum didukung oleh buku paket yang relevan dengan PMRI. Waktu itu buku paket ada, tetapi tidak massal, ya, tidak digunakan atau menjadi kebijakan kementerian. Hanya UNESA membuat, kemudian UNJ bersama UNJ dan beberapa teman di Lampung Mangkurat, kemudian di Sriwijaya dan sebagainya membuat, tetapi belum diterbitkan secara massal. Kemudian di beberapa penerbit swasta ini juga kurang kondusif, kurang mendukung juga. Jadi pengalaman bersama dengan teman-teman mendampingi proses penulisan buku dan latihan-latihan soal bulan di salah satu penerbit nasional di Klaten, itu juga ketika kita memberikan materi terkait bagaimana seharusnya menulis soal. Tapi yang muncul latihan-latihan soalnya juga masih didominasi oleh soal-soal rutin. Soal-soal yang hanya menuntut hafalan dan aplikasi rumus. Ini baik di contoh maupun pada exercise-nya. Ini PR dan tantangannya luar biasa berat. Ya, jadi sinergitas antara Puskurbuk mungkin dengan penerbit-penerbit buku nasional ini perlu ya. Pengalaman 2013 ketika teman-teman menyusun buku paket untuk K13 itu juga ternyata tantangannya luar biasa. Kemudian untuk matematikanya di waktu itu yang menjadi leadernya teman-teman dari Unimed Medan ya, bagaimana buku yang harus dikerjakan. Ternyata ketika muncul juga masih banyak yang cenderung ke sini. Jadi harapan kurikulum 2013 belum sepenuhnya terakomodir di sana. Nah, ini tantangan-tantangan yang harus kita bagaimana bisa mendukung AKM supaya AKM nanti kesulitan guru di lapangan itu bisa menjadi berkurang ya menghadapi hal baru ya. Dosen-dosen saja kemarin yang kita libatkan juga, kok begitu ya. Ini contoh ya kekagetan itu. Di buku tidak ada yang seperti itu. Nah, ini yang harus dilawan ya. Kemudian dari aspek guru, ya. Nah, guru matematik ya, karena saya tadi tugasnya adalah literasi numerasi, maka guru matematik ini selama ini sudah terdoktrin bahwa matematik itu terkait berhitung, menghafalkan fakta dan rumus ya. Sedikit mohon maaf untuk berbagi pengalaman ketika saya belajar di S1, kemudian S2, di sini S3, ketemu dengan teman-teman dosen matematik. Itu lebih condong ketika, nanti diperkuat juga hasil riset saya dan tim, lebih cenderung ketika mengajar mahasiswa, ya, ketika mengajar, ini juga lebih pada soal yang diambilkan dari buku. Ya. Ini jangan, dan diakhiri dengan mengerjakan soal latihan. Ini nggak salah, karena memang ketika mereka belajar dulu di LPTK, dapatnya seperti itu. Ketika buku yang ada juga seperti itu, sehingga kurang mendukung. Dan berbagai riset, berbagai jurnal, artikel jurnal internasional, tidak mudah memang untuk mengubah mindset guru yang sudah seperti ini. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan juga sering kembali pada zona aman yang
riset-riset di artikel melaporkan seperti itu. Kemudian pendidikan calon guru. Ini juga harus menjadi tantangan Bapak Ibu. Ya, nanti Balitbang juga harus bekerja sama dengan GTK tentu untuk bagaimana mengubah framework cara guru matematik itu digodok selama di LPTK. Ya. Kayaknya tidak jauh beda dengan guru yang sudah ada. Jadi proses pendidikannya, hasil riset kami, sebagian besar menjawab, kami lakukan riset di 3 perguruan tinggi waktu itu, di UNESA dan sebagainya, pokoknya perguruan tinggi negeri semua. Sebagian besar menjawab belum punya pengalaman mempraktekkan langsung bagaimana melakukan assessment yang seperti diinginkan. Jadi hanya dapat cerita saja, teori seperti ini, tapi praktek yang dilakukan ketika mereka diajar itu masih belum banyak. Ya. Hanya 1 mata kuliah atau 2 mata kuliah yang ini. Nah, tadi saya lupa sedikit berbagi. Nah, ini berbeda dengan ketika mungkin Bapak Ibu yang belajar di negara yang lebih maju, ketika belajar matematik, itu kita tidak langsung, jadi guru-guru matematik itu tidak langsung dicekoi dengan bagaimana definisi yang ada di buku itu, teorema. Tapi kita diajak untuk invention, ya, semacam praktikum gitu. Jadi setiap hari saya bulan ikut di S2, S3 di salah satu perguruan tinggi di negara yang maju. Nah, selama 6 bulan lah ya. Jadi tahu ketika di S2, oh ternyata calon-calon guru di sini tidak seperti yang kita dapatkan di Indonesia ya. Mereka tidak langsung berhadapan dengan ini kalkulus itu seperti ini dan seterusnya. Tapi tanpa sadar selama 3 jam 60 menit kali 3, 180 menit itu kita ada ini, ada bahan, ada ini. Kemudian endingnya terakhir itu yang kita bahas tadi ini. Apa yang sudah kamu temukan? Jadi tidak, rumusnya seperti ini. Tidak seperti itu ketika kita belajar di LPTK di sana. Nah, ini yang juga tidak mudah tentu untuk mengubah semuanya ya. Ini contoh-contoh buku yang sudah terbit terkait pendidikan matematik realistik yang digawangi oleh Pak Sutarto Hadi, ini sekarang rektor di Unlam ya, dan beliau alumni dari Belanda yang sejak awal memang disertasinya terkait dengan itu. Kemudian Pak Aryadi Wijaya dan sebagainya. Nah, ini yang belum menjadi tren di nasional. Mudah-mudahan nanti kebijakan dari kementerian akan mengarahkan bagaimana buku ajar itu yang berbasis pada buku, mengarahkan bagaimana 5, terutama yang non pilihan ganda, yang menulis soal non pilihan ganda. Misalkan untuk pilihan ganda kompleks dan sebagainya tadi. Menulis stimulus yang baik ketika ada soal dan sebagainya. Itu kira-kira. Terima kasih dan saya kutip pernyataan dari Nelson Mandela. Jadi education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Ya. Jadi pendidikan ini senjata yang ampuh ya untuk dapat kita gunakan mengubah dunia. Ini saya kira cocok ya. Sekarang teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama ingin bagaimana mengamalkan apa yang disampaikan oleh almarhum Nelson Mandela ini. Mudah-mudahan segera terwujud sehingga 5 tahun ke depan sudah ada perubahan-perubahan yang signifikan karena assessment adalah sebagai sarana untuk mengubah pembelajaran. Ya. Itu saya kira Bu Hesti, mohon maaf kalau ada yang kurang tepat, kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.